Ada hal yang menarik saat Ketum Gerakan Pemuda Ansor Gus Adin Jawaharudin berpidato pada acara pembukaan Konbes atau Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor yang dilaksanakan di Bogor hari ini. Di mana dalam pengantar pidato Ketum Gerakan Pemuda Ansor tersebut berseloroh menyebut nama Ba'alawi ketika beliau memperkenalkan salah satu ketua lembaga di Gerakan Pemuda Ansor yang bergelar Raden katanya. Lalu ada seloroh yang menarik ketika beliau menyampaikan bahwa Raden itu di atas Ba'alawi. Kita tidak tahu apa maksud daripada Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor menyampaikan itu, tetapi ini hal yang menurut hemat saya luar biasa. Artinya, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor sepertinya melek juga informasi terkait dengan rungkatnya nasab Klan Ba'alawi. Sebab di acara besar seperti itu beliau menyampaikan hal tersebut dan bahkan hal itu kemudian disambut tawa oleh seluruh peserta dari berbagai penjuru tanah air. Karena yang namanya konferensi besar itu tidak saja dihadiri oleh seluruh pimpinan pusat yang kurang lebih 100 orang, tetapi juga dihadiri oleh seluruh pimpinan wilayah, ketua dan sekretaris maupun Satkorwil, Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Ansor Serbaguna. Ini coba kita simak dengan baik. Membuka acara oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor kepada sahabat Haji Adin Jawaharudin, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal adli siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Assaltukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Li khamsatul utfi biha haral wa ba'il hatimah al mustafa wal murtada wa ibnu fatimah. Sama-sama kita hormati para alim ulama, para sesepuh, para masai, para Ba'alawi, tamu undangan. Kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada tim dari Bank BCA. Insya Allah sebentar lagi dari seluruh akun rekening seluruh kader Ansor ini minimal 30%-nya menjadi member BCA. Karena Bank BCA itu adalah bank cuan alhamdulillah. Jadi kita menerapkan 4C dalam berorganisasi ini. Yang terpenting adalah cincai, cuan, ciak dan cengli. Jadi terakhir ciak, kita bisa makan-makan. Yang pertama yang saya hormati Wakil Ketua Umum yang hadir, kemudian Sekjen, Bendahara Umum, dan terutama Dewan Penasihat kita Gus Mujibur Rahmat, dan seluruh pengurus harian, kemudian para ketua, Wasekjen, Wabendum, juga Kasat Kornas, ini yang begitu ganteng. Kita berdiri coba biar kelihatan. Nah, ini komandan Banser kita, komandan lapangan. Kemudian ini juga ada ketua PP di Jalur Ansor. Ini Raden Kiai Haji Mahfud, Gus Apud, Gus berdiri. Ini punya pesantren besar di Maron. Beliau gelarnya Raden. Raden itu di atasnya Ba'alawi, di atasnya Senopati, di bawahnya Kartanegara. Jadi tidak ada yang bisa menasihati beliau kecuali seorang raja. Jadi kalau beliau sudah dawuh, saya pun diam saja.
Ya Gus. Juga ketua LBH, mana ketua LBH? Nah, kamu datang. Dan seluruh sahabat-sahabat, para pimpinan wilayah, ketua pimpinan wilayah, sekretaris, kemudian Kasat Korwil, dan tim admin yang diundang, kemudian juga para banom, Nahdlatul Ulama, sahabat-sahabat dari Pak Tayat, kemudian Muslimat, sahabat-sahabat Pagar Nusa, IPNU, IPPNU, dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, saya cintai. Mudah-mudahan pada pertemuan siang hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bagian dari agenda-agenda strategik, dan apa yang kita sampaikan kita bahas bunyinya, toanya nyampe 10 meter dari sini, 10 menit dari sini, itu Hambalang. Tentu sebelum saya mulai, kita berikan pertama adalah selamat ulang tahun Bapak Prabowo Subianto yang ke-73, tepat pada hari Kamis ya, 17 Oktober, 7 tambah 1 8, jadi 08. Mudah-mudahan kita bisa mengawal secara positif, kontribusi maksimal bagi pengembangan dan menuju Indonesia maju ke depan. Sahabat-sahabat sekalian, kita hari ini melaksanakan satu agenda rutin organisasi yang bernama Konferensi Besar. Ini adalah satu forum turunan setelah Kongres. Kemarin kita Kongres yang ke-16 ya, Kongres ke-16, dan hari ini kita melakukan Konferensi Besar yang ke-27 ya, 27. Kenapa 27? Karena rata-rata secara umum hampir tiap tahun kita melaksanakan agenda Konbes. Salah satu agenda Konbes ini di antara beberapa agendanya adalah tentu yang pertama merumuskan agenda-agenda internal, termasuk adalah kita menyusun kemudian memutuskan tentang PO-PO baik dalam rangka harmonisasi aturan-aturan antara kita dengan aturan di atas kita yang bernama Perkum PBNU, maupun kita membuat PO-PO terbaru. Nah, juga demikian kita juga membuat keputusan-keputusan terkait soal rekomendasi-rekomendasi eksternal yang kita lakukan semuanya demi kemajuan organisasi yang tercinta ini. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menjelaskan secara garis besar apa yang kemudian hari ini kita hadapi ya. Kemudian kita harus melakukan apa ke depan. Kenapa kemudian kita menyebut istilah Ansor masa depan. Sahabat-sahabat sekalian, situasi hari ini pertama kalau kita melihat, sering kita berbicara kemudian kita melihat berita soal dunia hari ini, tentu tidak baik-baik saja. Dampak dari perang yang berkepanjangan telah mengganggu berbagai macam rantai pasok, terutama ekonomi, dan tentu saja saya nggak tahu ini berakhir sampai kapan, tapi kelihatannya belum ada kekuatan negara manapun sampai badan resmi dunia PBB pun untuk menghentikan perang yang sedang berkecamuk. Dan ini kemudian perang makin melebar karena kelihatannya ambisi berbagai macam kekuatan dunia untuk saling memenangkan pertarungan berikutnya. Bagaimana kita ketahui bahwa dunia diatur oleh para pemenang perang dunia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikian juga kita di Indonesia hari ini ekonomi pun tidak baik-baik saja. Mungkin Pak Widodo bisa lebih tentu lebih paham. Kemudian ini juga ada Bu Hanum, bagian dari keluarga kita. Beliau adalah sekretaris perusahaan Bank BCA. Ya. Bank BCA, beliau ini keluarga dari Jombang Tebu Ireng. Terima kasih. Nah, apa yang terjadi kemudian dalam soal konteks nasional? Pertama tentu kalau kita melihat banyak PHK, kemudian ekonomi sedang cukup menurun, pengangguran bertambah, segala macam. Tentu ini membutuhkan tantangan-tantangan dan langkah-langkah besar dalam bernegara. Kita berharap bahwa ke depan, sesuai dengan yang sering kita dengar, Indonesia maju, kemudian generasi emas, kita juga bonus demografi, betul-betul milestone
negara ini bertransformasi, maju, akan teratur langkah-langkahnya sehingga kita menuju kekuatan bangsa yang besar. Lalu apa yang kemudian kita lakukan sebagai sebuah organisasi? Sahabat-sahabat, Ansor itu adalah rumah besar organisasi kita. Di bawah Ansor kita punya perangkat-perangkat, punya sayap-sayap organisasi, ada Banser, kemudian ada Rijalul Ansor, kemudian ada lembaga bantuan hukum, dan berbagai macam badan-badan ataupun lembaga, baik yang bersifat hanya di pusat maupun sampai daerah. Semuanya menjadi satu kesatuan di bawah orkestrasi Gerakan Pemuda Ansor. Oleh karena itu, tugas kita secara keseluruhan, baik pimpinan pusat, kemudian juga pimpinan wilayah, sama-sama mengemban banyak tugas-tugas berat organisasi kita ke depan. Yang pertama adalah, kalau kita bicara soal politik, apa agenda politik kita? Apa tugas politik kita? Tugas politik kita yang terberat adalah mengawal politik kebangsaan. Apa yang dimaksud dengan politik kebangsaan? Politik kebangsaan adalah mengenai berbicara soal nilai, mengenai berbicara soal ideologi, mengenai berbicara hal-hal kebijakan atau hal-hal kemanfaatan yang kita kawal dari berbagai macam keputusan-keputusan negara agar kemudian bermanfaat untuk kemajuan masyarakat dan terutama kemajuan warga Nahdliyin dan terutama adalah Ansor Banser. Itulah kemudian yang dimaksud dengan politik kebangsaan. Maka bagian dari politik kebangsaan, Ansor punya perangkat infrastruktur yang begitu besar. Saya nggak tahu datanya berapa, tapi ke depan tugas terberat kita adalah melakukan konsolidasi, melakukan pendataan, lalu melakukan diskusi berembuk. Sahabat-sahabat yang sudah mendapatkan posisi apapun dalam infrastruktur politik harus melakukan apa dalam konteks organisasi maupun kemanfaatan yang lebih luas. Berapa kemudian hari ini kita memiliki kepala desa yang bersumber dari kadar-kadar Ansor ataupun Banser? Perlu kita data semuanya. Berapa hari ini sahabat-sahabat yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilu, baik itu Bawaslu, KPU, perlu kita kumpulkan, kita konsolidasikan, kita data, lalu kita berembuk bicara bareng di situ. Lalu berapa kemudian sahabat-sahabat yang kemarin baru dilantik menjadi anggota parlemen, baik itu tingkat 2, provinsi maupun DPR RI. Perlu kita duduk bareng secara keseluruhan. Berapa kemudian sahabat-sahabat yang menjadi pendamping sosial negara, baik itu menjadi pendamping desa, baik itu menjadi pendamping PKH. Ini semua adalah bagian dari infrastruktur sosial politik negara. Yang kemudian dalam bekerjanya punya 3 kesempatan. Mengelola sumber daya politik, mengelola sumber daya sosial, dan mengelola sumber daya ekonomi. Maka inilah pentingnya ke depan dalam konteks politik kebangsaan, kita melakukan konsolidasi, pendataan, berapa jumlah real kita punya kekuatan infrastruktur politik, itulah yang perlu kita tata agar sampai 5 tahun ke depan betul-betul terkonsolidir dan kemanfaatannya bagi organisasi maupun bagi manfaatan seluruh kader. Itu yang pertama soal mengelola politik kebangsaan. Yang kedua, kita punya tanggung jawab besar. Meski ini mungkin kalau bicara, saya beberapa kali kadang-kadang berbicara, mungkinkah kemudian kalau kita berbicara soal ekonomi, mungkinkah kemudian kalau kita berbicara soal aktivitas-aktivitas bisnis yang merata di kalangan kader, di jajaran struktur pusat sampai daerah. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu rasa, itu pesimisme yang begitu besar. Seringkali kalau kita mendengar, kemudian berbicara di forum-forum, bahwa nggak mungkin kita membangun sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Saya katakan, kalau kemudian kita lakukan dengan penuh keteladanan, dengan penuh kedisiplinan, kita serius, kemudian kita konsisten, tidak ada yang tidak mungkin kita wujudkan dalam agenda-agenda besar organisasi. Dan saya percaya itu. Maka kemudian dengan banyaknya waktu saya
bersama dengan sahabat-sahabat sekalian untuk membangun dari hal-hal yang kecil, kemudian menjadi klaster-klaster ekonomi, kemudian menjadi kelembagaan-kelembagaan ekonomi, kemudian menjadi langkah-langkah korporasi. Saya optimis bahwa apa yang kita rencanakan hari ini, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan muncul banyak sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. Apapun usahanya, apapun bentuknya. Ini semua butuh keteladanan seia sekata antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Maka kemudian yang kita kelola, bagian dari besar agenda-agenda ekonomi ini adalah agenda-agenda ekonomi kerakyatan. Yang basisnya adalah gotong royong. Kita bangun kesadaran semua sahabat-sahabat sekalian bahwa kita ini bisa, bahwa kita ini mampu, kita ini gelombang besar, cuman masih bergerak di politik dan sporadis. Tapi kalau kemudian dengan gelombang politik yang begitu besar, infrastruktur politik yang tadi saya ceritakan begitu besar, lalu kesadaran kita yang masif, saya yakin pertumbuhan kelas menengah Ansor ke depan akan terwujud 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Kenapa menjadi penting kelas menengah baru Ansor ini? Kelas menengah baru Ansor ini menjadi penting sekali, adalah sebuah kelas menengah yang kita bisa urai di mana para kadernya ini terdidik dan cerdas dalam melihat berbagai macam kesempatan. Di mana kader-kader Ansor Banser ini juga terampil menjadi tenaga kerja yang terampil dimanapun, dan para entrepreneurship yang handal, dan menjadi kader-kader Ansor yang punya ikatan yang begitu kuat dan bisa merubah dari sekedar ikatan politik, ikatan sosial menjadi ikatan-ikatan untuk menumbuhkan kegiatan ekonomi dan bisnis. Inilah kemudian bangunan bahwa dengan jumlah besar kita 8 juta kader ini menjadi sesuatu yang begitu besar. Tinggal melakukan switching, perubahan dari politik, sosial menjadi ekonomi. Dan kita pastikan pelan tapi pasti ini akan kita wujudkan. Maka kemudian sahabat-sahabat sekalian, saya kemarin bicara di forum Investor Daily Summit, sebuah forum internasional, diberikan kesempatan kita semuanya, saya menjelaskan bahwa kekuatan Ansor yang melebar dari Papua sampai Aceh, dari Sabang sampai Merauke, selain berbicara soal organisasi, kita punya perangkat kantor, kita pastikan bahwa Ansor hari ini juga paham, pandai, dan ngerti bicara ekonomi. Dan saya katakan bahwa semuanya dari mata rantai ini layak untuk menjadi bagian kolaborasi hub-hub atau penghubung dari sistem logistik maupun rantai pasok bisnis. Sahabat-sahabat sekalian, yang ketiga adalah kita memperkokoh fondasi sosial, di mana tokoh-tokoh kita, kader-kader kita, baik itu dari Banser, dari Ansor, dari Jalul Ansor, LBH dan lain sebagainya, yang sudah kokoh menjadi tokoh-tokoh masyarakat, kita perkuat kembali, kita munculkan kembali. 1 orang muncul, berikutnya 1000 orang muncul. Agar apa? Bahwa betul-betul kelahiran Ansor dengan sederet para pemimpinnya yang muncul betul-betul bermanfaat dan dilihat sebagai sentra pertumbuhan-pertumbuhan di masyarakat. Oleh karena itu, kita punya tugas mandat sejarah. Karena Ansor merupakan otot Nahdlatul Ulama, juga merupakan pandu Nahdlatul Ulama. Tidak ada NU kalau tidak ada Ansor. Maka Ansor kemudian masa depan NU dan NU masa depan. Kita punya tugas mandat sejarah yang begitu besar. 90 tahun kita berjuang, kita bergerak, kita mengarungi republik, kita menghalau badai, kita kemudian bersama-sama melangkah, toh buktinya kemudian Ansor sampai hari ini masih bisa berjalan. Tapi tentu kita tidak cukup puas dengan hal itu. Karena apa? Perkembangan semakin maju, maka butuh langkah-langkah cepat dari kita semuanya.
untuk merespon segala macam dinamika dan perubahan-perubahan yang ada. Maka kemudian Ansor masa depan yang kita paparkan, yang kita tampilkan adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjawab, memikul mandat sejarah organisasi. Tugas besar sejarah kita agar apa, bahwa ke depan dari Ansor akan muncul gerombolan para pemimpin-pemimpin yang tangguh di semua sektor, di semua lini, dan sangat siap untuk membesarkan Nahdlatul Ulama. Itulah tugas terberat kita. Oleh karena itu, ke depan pasca Konbes ini adalah bagian dari acara formal. Kita sudah hampir 6 bulan setelah pelantikan, cukup padat agenda-agenda pimpinan pusat. Maka juga saya mengajak apa yang menjadi agenda-agenda besar, tolong bisa kita pahami secara baik, kita cerna kemana kira-kira pimpinan pusat, arah organisasi, arah kebijakan, pola pengembangan. Maka disulah kemudian para pimpinan wilayah, pimpinan cabang, dan terus kemudian ke anak cabang sampai ke ranting harus mengikuti irama dan langgam pimpinan pusat. Sahabat-sahabat sekalian, dalam konteks pengembangan wilayah, tentu tugasnya juga tidak kalah dan hampir sama besar dengan pimpinan pusat. Oleh karena itu, ke depan ada banyak agenda, nanti saya jelaskan secara lebih teknis di pembukaan Konbes. Tapi intinya adalah kepemimpinan kita semuanya di pusat, di daerah perlu selalu di-upgrade, perlu kemudian ditingkatkan. Ada sekian banyak tantangan, tapi juga ada sekian banyak peluang yang kemudian sahabat-sahabat harus lakukan, harus menciptakan pola-pola baru, cara-cara baru agar memaksimalkan kemanfaatan kita buat organisasi. Sahabat-sahabat sekalian, maka saya mengajak kita semua harus optimis, ya. Tidak ada di kamus kita kata-kata pesimis, tidak ada di kamus kita kata-kata mundur selangkah. Yang ada maju 5 langkah, tabrak terus, gas terus, tidak ada kata-kata mundur. Tidak ada kata-kata kesulitan, tidak ada kata-kata tantangan, semua adalah peluang. Karena bagi orang yang optimis, setiap masa pasti peluang, bukan tantangan. Maka kita adalah bagian dari generasi yang optimis. Maka sahabat-sahabat sekalian, mungkin kalau sahabat-sahabat lihat perencanaan-perencanaan kita, termasuk kita nanti akan mengesahkan satu blueprint organisasi untuk kerja-kerja 5 tahun ke depan. Apakah ini kemudian mustahil kita melakukan langkah-langkah besar organisasi? Tidak ada yang tidak ada yang mustahil. Kullu mumkinin maujudun. Semua yang mungkin pasti bisa kita lakukan. Saya pastikan apa yang kita gagas, kita rancang, kita rumuskan, tidak ada yang kita lewatkan untuk tidak kita kerjakan. Sepakat? Nah, jadi saya ingin ngebangun generasi masa depan yang optimis, bahwa kita mampu, kita bisa dengan segala kemampuan kita. Maka pada prinsipnya kita sering ngomong, mulai aja dulu, pasti ada jalan, ya. Duit itu di depan mata, tinggal bagaimana cara mengambilnya. Apalagi ada BCA, Bang Cuan, alhamdulillah. Jadi saya mengajak kepada semua sahabat-sahabat, kita tatap dunia yang penuh dengan optimis. Jangan kemudian karena politik hari ini, misalnya situasi pemanggilan menteri, kemudian pemanggilan wamen, saya melihat sahabat-sahabat ini ada yang murung, ada yang setengah murung, segala macam, hilangkan itu semuanya. Kita perlu berguru kepada sahabat kita, sahabat Ketua PW DKI Jakarta. Nah, jadi jangan pernah pesimis, ya. Kita harus selalu optimis, karena apa? Politik kita politik kebangsaan, agenda kita agenda memperkuat ekonomi kerakyatan, memperkuat pondasi-pondasi sosial. Oleh karena itu buka seluas-luasnya kolaborasi kita, buka seluas-luasnya cara berpikir kita, buka seluas-luasnya inovasi kita, bahwa dunia terus berubah.
maka Ansor juga dan kita semua harus segera berubah. Kita tidak ingin menjadi fosil yang kemudian dimakan rayap zaman, dimakan oleh lalat zaman. Kita pastikan bahwa kita seperti kepompong yang akan terus berubah dan terakhir menjadi kain sutra. Oke sahabat, jadi sekali lagi bahwa sekalipun di awal pengantar pidato beliau itu hanya candaan, tetapi yang saya mau tegaskan di sini bahwa sepertinya informasi soal Kelambak Lawi ini beliau juga paham. Ya mungkin karena posisinya sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, lalu kemudian dia hanya membawa dalam candaan bahwa ada Raden. Nah, Raden itu di atas Balawi, itu saya kira jelas ya kalau kita dengar pidato di awal. Dan selebihnya adalah pengarahan kepada seluruh pimpinan wilayah agar bisa bersinergi membangun gagasan besar yang diusung oleh pimpinan pusat sampai pada level bawah. Saya kira seperti itu sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.